Dalam rangka Badan Kekeluargaan ke-59, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana melaksanakan donor darah rutin dan donor plasma konvalesen Minggu 14 Februari 2021 di Gedung Cakra Vidya Usada Universitas Udayana. Kegiatan ini dihadiri Kapolda Bali, Kepala ID Wilayah Bali, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Rektor Universitas Udayana, Ketua Senat Universitas Udayana, Dekan Fakultas Kedokteran, Ketua Senat, para Wakil Dekan, Ketua Departemen, dan Koor Prodi di lingkungan Fakultas Kedokteran. Kapolda Bali, Irjen Pol Dr. Andes Putu Jayan Danuputra SHMSI mengapresiasi pelaksanaan donor darah rutin dan donor plasma konvalesen yang digelar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Menurut Kapolda Bali, kegiatan ini menunjukkan kepekaan dan kepedulian Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Bali. Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu didukung dan dapat terus dilaksanakan. Pelaksanaan donor darah dan donor plasma konvalesen yang tentunya ini patut kita dukung. Kegiatan ini membantu sekali dalam rangka kita dalam upaya penanggulangan COVID khususnya di Provinsi Bali. Jadi sekali lagi ini adalah merupakan suatu kegiatan yang kepekaan daripada Universitas Udayana khususnya Fakultas Kedokteran dalam rangka juga menanggulangi COVID di wilayah Provinsi Bali ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan juga dapat menurunkan angka COVID di Provinsi Bali dan Bali kembali bangkit untuk kita semua. Rektor Universitas Udayana, Profesor Dr. Ana Agung Raka Sudewi SPSK mengharapkan sinergitas yang telah terjalin antara akademisi, Polri, birokrasi, dan profesi ini dapat terus terjalin, utamanya dalam rangka penanggulangan COVID-19. Universitas Udayana pun terus berkomitmen untuk selalu berkontribusi bagi masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi serta inovasi-inovasi yang dilahirkan. Ya, saya selaku Rektor Universitas Udayana sangat mengapresiasi kegiatan donor darah dan donor konvalesen yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran dalam rangka juga sinergitas antara Polri, birokrasi, akademisi, dan profesi. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Profesor Dr. Iketut Siase SPB SPOTK mengatakan, kolaborasi merupakan kunci keberhasilan bangsa dalam menghadapi tantangan seperti COVID-19. Sinergitas akademisi, Polri, birokrasi, dan profesi ini diwujudkan dalam kegiatan donor darah rutin untuk memenuhi kebutuhan rutin rumah sakit. Sementara itu, donor plasma konvalesen dimanfaatkan bagi penyembuhan pasien COVID-19. Kami kan sebagai institusi pendidikan kedokteran, khususnya paling dekat dengan masalah-masalah kesehatan. Tentu kami ingin berkontribusi pada masyarakat, terutama di situasi pandemi COVID-19. Berbagai upaya telah kita lakukan di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehatan, tugas-tugas kemanusiaan di situasi pandemi COVID, mulai dari pelayanan, kemudian pencegahan, maupun edukasi pada masyarakat. Salah satu kegiatan hari ini adalah melakukan kegiatan donor darah dan donor plasma konvalesen. Donor darah itu kami untuk memenuhi kebutuhan rutin di rumah sakit karena situasi seperti sekarang sangat sulit mencari pendonor untuk mau datang ke rumah sakit kan. Kemudian donor plasma konvalesen adalah merupakan salah satu solusi untuk pasien-pasien COVID-19. Tidak hanya pelaksanaan donor darah, Fakultas Kedokteran bersama Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan ID Wilayah Bali turut bekerja sama untuk menugaskan residen di tempat-tempat isolasi sehingga screening dapat dilakukan lebih awal. Fakultas Kedokteran turut bekerja sama dengan Rumah Sakit Sanglah untuk melakukan pelatihan vaksinator kepada lebih dari 1.000 residen. Dekan Fakultas Kedokteran berharap para vaksinator yang dilatih ini dapat memenuhi kebutuhan dalam melayani vaksinasi kepada masyarakat. Selain itu, bentuk kontribusi Fakultas Kedokteran bagi penanggulangan COVID-19 juga diwujudkan melalui diterbitkannya buku penanggulangan COVID-19 berbasis desa dan desa adat edisi kedua. Diharapkan hal ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai penanganan COVID-19. Kedepannya, kami juga sudah bersinergi dengan Rumah Sakit Sanglah sebagai rumah sakit pendidikan utama, kemudian dengan Kementerian Kesehatan dan tentunya dengan Dinas Kesehatan, yaitu kami sesuai dengan permintaan kebutuhan dari Dinas Kesehatan dan Satgas Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali mengenai kebutuhan dokter di tempat-tempat isolasi. Kami menugaskan 122 orang residen kami untuk ditugaskan di tempat-tempat isolasi.
Dalam rangka apa? Membantu untuk men-screening mana yang isolasi cukup di tempat itu atau mana yang harus masuk rumah sakit. Ini tentu perlu kita screening lebih awal untuk mencegah mereka jatuh dalam keadaan buruk, yang kita kenal dengan keadaan terjadi desaturasi. Itu baru kita kirim, tentu harapannya kita bisa lebih awal dari itu sehingga memberikan tingkat kesembuhan yang lebih baik. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan PPSDM Kementerian Kesehatan, kami melalui Kompordi melakukan pelatihan dengan Rumah Sakit Pusat Sanglah Denpasar melakukan pelatihan untuk tenaga vaksinator. Jadi pada saatnya nanti kalau melakukan vaksinasi massal, di mana kita butuh tenaga lebih banyak untuk bisa lebih cepat mencapai cakupan imunisasi, kami sudah menyiapkan juga seluruh residen kami untuk dilatih untuk melakukan vaksinasi. Kita punya hampir 1.129 residen. Jadi semua itu nanti kita akan perbantukan bersama-sama dengan pemerintah untuk bersama-sama mencapai cakupan imunisasi. Makin cepat kita bisa menuntaskan tentu akan makin baik. Bahkan kami saat ini juga mengeluarkan buku edisi kedua penanggulangan COVID-19 berbasis desa dan desa adat. Di sana juga sudah kami cantumkan mengenai vaksinasi. Jadi merupakan edisi revisi dari yang pertama. Ya. Semoga itu bisa menambah pengetahuan masyarakat kita dan tidak lagi ragu-ragu untuk divaksin. Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting. Desa Kurnia, Alif Rizkian melaporkan untuk Udayana TV.